Mangka ini aja, dari mulai kulit ininya, hijaunya, kulit putihnya, dagingnya sampai ke bijinya. Termasuk bijinya ini teman-teman sekalian, ini bagus banget untuk memperbaiki kualitas sperma. Masya Allah nih, ini ya, kalau bapak-bapak ini mau bikin kopi pakai biji kurma tuh luar biasa manfaatnya. Apa manfaatnya? Oh Masya Allah bagus sekalian, semakin, jadi Indonesia nih kalau kita bikin bank biji, kita punya banyak sekali biji-biji yang bermanfaat. Semakin kita mentadabur ini semua, semakin kita paham bahwa ternyata kejadian atau penyakit yang kita atau mungkin banyak orang rasakan saat ini tidak lain tidak bukan muncul gara-gara apa? Gara-gara banyak sel-sel kita itu yang kehilangan elektronnya. Banyak yang kehilangan elektronnya. Dia menjadi radikal bebas. Ya, radikal bebas. Kalau sudah berubah atau banyak radikal bebas di badannya, apa yang terjadi? Pasti akan muncul penyakit, cepat atau lambat. Yang pertama. Yang kedua apa? Akan terjadi perubahan sikap karena selnya stres. Gennya stres, orangnya stres. Gitu loh. Ya. Jadi bagaimana cara memperbaginya? Kembalilah ke ciptaan Allah yang benar gitu kan. Ya, kembalilah ke ciptaan Allah. Maksudnya gimana gini? Ini kan ada kurma. Kurma nih bos sekalian, salah satu makanan terbaiknya perut kita. Kurma. Ya. Jadi kalau teman-teman pernah baca tentang apa tuh namanya? Satu kondisi yang disebut dengan leaky gut. Leaky gut tuh ususnya bocor. Jadi usus kita tuh rapat kayak begini nih. Jadi kalau ketika makan sesuatu yang tidak sehat, dia ngerenggang. Tep, buka. Maka isi ususnya masuk ke darah. Yang asamnya, yang apanya semua masuk perlahan. Cikal bakalnya autoimun tuh di situ sebenarnya. Ketika ususnya terbuka. Cikal bakalnya. Ya. Nanti ngobatin gimana gampang. Tenang aja saya kasih caranya. Gampang sekali. Asal mau nyetop dulu. Yang bikin masalah di merekanya ini. Dia ngeregang terus tuh. Sehingga apa? Orangnya mulai keluhan. Ya, gampang batuk pilek. Gampang, susah buang air besar. Mens bermasalah. Musim disalahkan. Musim hujan salah. Kering salah. Rambutan salah. Duku salah. Manggis salah. Banyak orang yang begitu zaman sekarang. Nah, jangan makan rambutan, nanti batuk. Salah apa rambutan? Makan aja. Lagi ada musim, kalau rambutannya benar ya, dalam jumlah tidak berlebihan, insya Allah aman, tenang aja. Lagi musim tertentu, musim manggis, makan manggis. Semua dimakan. Bijinya dimakan. Ketawa dia. Kalau saya cerita sedikit ya, saya tunjukin ini, biar teman-teman paham. Ini Pak Bu, ini kan apa namanya? Ini buah pepaya. Manggis, ngetes aja. Ini manggisnya mungkin sudah uzur. Susah di... Coba, antum bisa nggak? Masya Allah. Memang butuh kekuatan laki-laki. Emang gak bisa. Ya udah gak usah manggis deh. Ini deh apukat. Susah bener. Baik. Apukat contohnya. Alhamdulillah. Nah gitu. Oh iya kan bermasalah nih manggis ini. Gak apa-apa. Kalau dia udah busuk kayak begini dia. Maka kalau beli manggis harus tahu cara memilihnya yang baik dan benar. Semangka juga sama. Semangka tuh sudah tahu cara beli semangka yang benar? Saya nggak tahu, saya ajarin. Jadi saya ini dokter apa tukang buah? Semangka nih teman-teman sekalian. Kalau Anda beli semangka, karena sering main basket. Jadi bisa pegang satu tangan.
Kalau beli semangka, nih tandanya nih, yang putihnya ini. Semakin gede dia dan semakin dia warnanya krem, semakin bagus dalamnya. Bentuknya juga sama, semangka yang lonjong sama semangka yang bulat itu beda tuh. Ya, kalau yang kayak begini nih biasanya, seingat saya, yang saya ingat cuma ini doang. Tapi kalau yang lonjong sama itu hubungannya sama airnya. Ya, nanti tanya sama tukang buahnya. Sekarang saya bukan tukang buah. Tapi intinya kayak ini bener nih yang ini nih. Kayak gini nih. Ya semakin banyak bokongnya ini yang kena tanah itu ya. Yang warnanya krem gitu dan semakin dia kecoklatan semakin bagus semangka. Nah, kita lihat semangka ini teman sekalian itu Masya Allah ya. Kalau Masya Allah kita potong semangkanya. Semoga ada bijinya. Lihat, ada biji, ada biji. Ya. Ini mengandung antioksidan. Bijinya ini. Ini lemaknya. Maka biasanya Allah bukan umumnya, setahu saya beberapa sih, buah-buahan tertentu itu bijinya tuh justru malah tinggi asam aminonya. Ya, termasuk durian. Durian itu bijinya sangat tinggi asam amino. Jadi kalau Anda makan durian, lebih baik makan bijinya. Serius. Serius. Karena itunya, dagingnya itu kan gula. Daging durian itu kan gula, maka orang banyak makan gula, lama-lama capek juga badan yang olah gula. Ya, makan durian boleh, nggak masalah. Anda makan daging duriannya mungkin 2 lah. 2 potong ya, bukan durian. 2 potong, 3 potong. Karena durian adalah ujian buat kita. Enak kan? Kemarin saya di mana di Medan. Kebayang durian Medan kayak apa kan? Masya Allah. Tapi saya berhasil melewati ujian itu. Karena emang tubuh saya sekarang makan durian agak banyak, berat. Kembung saya. Ya, saya makan durian 3 atau 5 gitu kan, hanya 3 atau 5, sampai 5 aja. Karena nggak ada yang bikin, bijinya boleh makan boleh, tapi direbus saja, kayak orang bikin beton tuh loh. Biji nangka, cempedak, banyak banget biji-bijinya kita bisa makan. Ini biji ini satu, bijinya bisa dimakan, sangat baik. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mereka ini semuanya bermanfaat. Ini ya, Masya Allah ya, kalau kita bahas semangka ini aja. Dari mulai kulit ininya, hijaunya, kulit putihnya, dagingnya sampai ke bijinya. Termasuk bijinya ini teman-teman sekalian, ini bagus banget untuk memperbaiki kualitas sperma. Masya Allah kan. Ini juga sama. Ini, anggur, kurma. Udah malam. Masya Allah nih, ini ya. Kalau bapak-bapak ini mau bikin kopi pakai biji kurma tuh luar biasa manfaatnya. Makanya kalau makan kurma memang bagusnya semuanya. Jangan reaktif dulu. Bagaimana cara makan kurma langsung semuanya? Masukin ke air kayak begini. Terus dibikin kayak begini. Ini kan kayak Anda tunggu 6 jam atau 10 jam. Anda kalau udah kayak begini lama-lama si kurmanya terekstrak, keluar, masuk ke air. Maka Anda seperti bahasa saya, makan kurma sama bijinya. Ini kita kenal dengan infus. Seperti itu ya, paham ya? Dan bisa kita ganti macam-macam. Mau kayak kurma boleh, mau kayak semangka boleh, semacam. Ya. Jadi kembali ke sini tadi. Allah SWT menciptakan mereka semua lengkap. Jadi kalau makan semangka gimana cara makan semangka yang bagus? Kan sudah saya bilang kan, makan semuanya. Tapi kan gak lazim. Kita kan gak biasa makan kurma terus menerus kan. Gak biasa makan seperti ini. Maka cara makannya udah cemplungin aja. Jadi kita seperti makan kurma semangka sama kulitnya.
infus. Kalau dia sama Nabi kan habis. Ya, seperti itu. Apa manfaatnya? Oh, Masya Allah Bapak sekalian. Semakin, jadi Indonesia nih kalau kita bikin bank biji, kita punya banyak sekali biji-biji yang bermanfaat. Rambutan itu bermanfaat bijinya. Semangka bermanfaat bijinya. Kurma kita nggak banyak di sini karena impor kan. Kemudian manggis, duku, durian, ya cempedak, nangka. Oh Masya Allah, kedondong yang saya belum ketemu. Manfaatnya apa? Mungkin bermanfaat tapi Allah Ta'ala nggak tahu. Ya ini kayak begini ya, Anda pagi-pagi misalkan ini ada apa sebentar parut gitu kan. Parut, kasih air panas, kasih madu, udah jadi teh antioksidan. Makannya sama ini. Masya Allah ya kan, ini kan tinggal dikerok. Ini coba kita bikin. Kalau biasanya urusan makan langsung diem. Tiba-tiba hening hashtagnya. Apa manfaatnya? Banyak. Bapak sekalian lemak ya. Siapa tuh namanya? Alpukat ini. Dia lemaknya, dia proteinnya baik. Protein juga. Dia mengandung lemak buat jantung juga. Cara makan alpukat yang sehat seperti apa? Jangan dikasih gula. Jangan dikasih kental manis. Ya kan? Makan kayak begini pagi-pagi, sarapan. Khalifah itu gagah. Kebayang sosok khalifah gitu kan? Khalifah itu makanannya itu sehat-sehat. Masa khalifah makan cireng, cilok, seblak? Boleh gak makan begituan? Boleh, siapa yang ngelarang? Ya. Tidak apa-apa, tapi ingat kalau Anda makan sesuatu yang gak sehat, Anda perlu pikirkan. Ya, pikirkan apa? Harus dibakar. Harus dibakar kalorinya. Saya sering sampaikan. Kita harus jujur, nasi padang itu kalau saya membahasakan nasi padang gak sehat, jujur aja. Tapi apakah kalau kita makan nasi padang bermasalah? Kenapa orang zaman dulu makan nasi padang biasa-biasa aja? Oh beda kebiasaan. Orang Padang yang dulu makan nasi padang, mereka habis makan nasi padang bercangkul, beladang, bertani. Naik sepeda, naik gunung, kebakar kalorinya. Kita habis makan ngapain? Tidur, update status. Akhirnya apa? Numpuk kan semua kan? Gitu loh. Gak salah makanannya. Ya orang kita zaman dulu orang-orang kayak misalkan di sini makanan orang sini apa? Rawon tuh sehat. Tapi kalau nggak dibakar juga, ya apalagi mungkin rawonnya mungkin apa namanya, mangkoknya kecil gitu ya, dagingnya 3, 5, yang banyak apanya? Nasinya kan, oke mahal, nasinya banyak. Apa yang terjadi teman sekalian? Masya Allah, ya. Numpuk. Gula nggak dipakai jadi lemak. Gula, ingat baik-baik, gula nggak dipakai jadi lemak, itu kata kuncinya. Ya, semua gula-gula yang sifatnya gula-gula sederhana yang berasal dari gula rafinasi atau gula olahan, lama-lama akan numpuk jadi lemak.